Pada zaman dahulu kala, sebuah manusia menguasai tanah Priangan. Sebelum kota-kota menjulang dan jalan-jalan beraspal membelah hutan, berdirilah dua gunung kembar yang agung, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Kedua gunung itu tak hanya menjulang tinggi menembus awan, tetapi juga menyimpan rahasia leluhur yang hanya diketahui oleh mereka yang hidup selaras dengan alam dan adatnya. Di kaki gunung itulah pula sebuah kampung tua bernama Kampung Giri Mulya. Di kampung itu, adat istiadat Sunda dijunjung setinggi langit. Leluhur mereka mewariskan ajaran untuk menghormati alam, menabur sesajen saat panen, bersurat kepada leluhur dengan ucapan Mapak Sri, dan menari dalam irama angklung bohun untuk menyambut datangnya musim hujan. Di tengah kampung, berdirilah sebuah bangunan kayu besar yang disebut Balai Paseban, tempat para tetua kampung berkumpul, memutuskan perkara, dan mengadakan upacara adat. Tokoh utama dalam kisah ini adalah seorang pemuda bernama Jaya Raksa, cucu dari tetua agung bernama Aki Surapati. Jaya Raksa adalah pemuda tangguh dan bijak. Ia tumbuh dengan didikan leluhur, mandi di sungai saat fajar menyingsing, bersemedi di hutan untuk mendengarkan suara alam, dan belajar kabuyutan, kitab lisan tentang sejarah dan roh-roh penjaga gunung. Suatu malam, saat bulan purnama tergantung bulan sempurna di atas puncak Gunung Gede, Aki Surapati memanggil cucunya ke Balai Paseban. Di sana, dengan suara parau dan penuh wibawa, sang tetua berkata, Anak King Jaya Raksa, waktumu telah tiba untuk mengetahui rahasia besar warisan kita. Gunung Gede Pangrango bukan hanya tumpukan tanah dan batu. Di dalamnya bersemayam dua penjaga, yaitu Eyang Prabu Suryanata, sang penjaga Gunung Gede, dan Nyi Panglenggang, sang ratu dari Gunung Pangrango. Jaya Raksa terdiam. Nama-nama itu hanya pernah ia dengar dalam nyanyian para ronggeng buhun saat pesta panen. Ia tak menyangka bahwa para penjaga itu nyata. Aki Surapati melanjutkan, Dulu, mereka adalah sepasang kekasih abadi, menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan alam. Tapi manusia mulai melupakan adat, menebang hutan sembarangan, memburu binatang penjaga hutan, dan membuang sesajen ke hutan. Maka roh gunung mulai murka, hujan datang tak menentu, hama menyerang ladang, gemuruh sering terdengar dari perut bumi. Ini adalah petanda. Jaya Raksa dengan dada bergetar menunduk hormat. Ia tahu tugasnya sudah jelas. Mendaki gunung, mempersembahkan permohonan, dan memohon agar keseimbangan dikembalikan. Namun, sebelum pendakian itu, ia harus melalui serangkaian upacara adat. Dari ngalungsur pusaka, ngajayakeun, hingga ngabakti kakaruhun. Ia juga harus menjalani tapak tilas, mengikuti jejak para leluhur, dari kampung Giri Mulya hingga ke puncak gunung, melalui jalur keramat yang dijaga oleh harimau putih dan elang penjaga langit. 3 hari setelah malam purnama, Jaya Raksa berdiri di halaman Balai Paseban, mengenakan ikat kepala totopong batik, kain hitam bergaris merah darah, lambang tekad dan keberanian. Di pinggangnya tergantung sebuah kujang pusaka, kujang rawayan, warisan turun-temurun yang hanya diberikan kepada mereka yang menjalani laku tapak suci. Warga kampung berkumpul membawa sesajen, nasi tumpeng, ayam panggang, kembang 7 rupa, dan air dari mata air Cikahuripan. Sang juru kunci, seorang wanita tua bernama Nini Mawangsi, memimpin upacara ngabakti kakaruhun. Dengan suara serak berirama, ia melantunkan mantra. Kanu leuweung, kanu gunung, kanu awi, kanu hejo ngora. Kami datang terek ngarompak, kami datang terek ngarempak, andrek ngalakukeun amanat kaluhun. Dalam bahasa Indonesianya, wahai penjaga hutan, wahai penjaga gunung, wahai bambu muda dan hijau, kami datang bukan untuk merusak, hanya ingin menjalankan amanat leluhur. Saat sesajen dilempar ke sungai dan asap dupa mengepul, langit tiba-tiba berubah sendu. Angin berhembus pelan seperti bisikan gaib yang menyambut perjalanan. Jaya Raksa memulai pendakiannya melalui jalur tua yang disebut Leuweung Sancang.
jalur yang hanya boleh dilewati oleh mereka yang disucikan. Jalur ini tidak tercatat di peta dan hanya diketahui oleh para guru kunci tua. Malam pertama di hutan, ia tidur di bawah pohon besar yang disebut Kijampang. Pohon yang katanya dulunya adalah tempat bersemayam awal leluhur pertama kampung Girimulya. Dalam tidurnya, Jaya Raksa bermimpi. Ia berada di pelataran luas, berdiri dua sosok raksasa. Satu pria tua berjubah cahaya dengan mahkota emas, dan satu wanita anggun berselendang kabut. Bermata seperti danau yang dalam, pria itu berkata, Akulah Prabu Suryanata, Raja Gunung Gede. Siapa engkau yang berani menginjak tanah kami dengan langkah manusia? wanita itu melanjutkan, Dan aku adalah Nyi Pangrenggang, sang pelindung air dan kabut. Apa maksudmu datang ke dunia kami? Jaya Raksa menunduk, lalu menjawab dengan suara yang tenang. Aku Jaya Raksa, cicit kaki Surapati, datang membawa doa dari bumi untuk menyeimbangkan langit. Hutan kami sekarat, ladang kami merintih. Aku mohon, ajarkan aku bagaimana cara menembus kesalahan kami. Tiba-tiba tanah bergetar, dan kamut menyelimuti segalanya. Saat ia terbangun, di sampingnya berdiri seekor macan putih tutul. Dengan mata emas menyala, binatang itu tak menyerang, hanya menatap, lalu berjalan perlahan, seakan mengajak. Dan benar, si macan menyentuhnya lebih dalam ke jantung hutan. Mereka melewati goa-goa tersembunyi, batu besar berlumut yang bergetar jika disentuh, dan mata air hangat yang berpenda dalam gelap. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah batu pelataran berbentuk lingkaran, yang di tengah-tengahnya ada patung dua arca kuno yang saling menatap. Prabu Suryanata dan Nyi Pangrenggan. Disinilah Jaya Raksa duduk bersila dan melakukan semedi tapa berata. Bertapa selama 7 hari 7 malam tanpa makan. Hanya minum air embun dan daun muda. Dalam keheningan itulah suara-suara roh mulai datang. Mereka menyampaikan pesan. Keserakahan manusia telah membangunkan yang tidur. Tidak cukup dengan doa, harus ada yang dikorbankan. Alam butuh penjaga baru. Jaya Raksa mulai menyadari bahwa misi ini bukan hanya membawa pesan, tetapi menjadi jembatan antara manusia dan alam. Hari ke-7, langit di atas pelataran batu tampak gelap, meski matahari masih bersinar. Kabut semakin pekat, seolah hutan menahan napas. Jaya Raksa duduk bersila, tubuhnya lunglai, wajahnya pucat. Namun mata dan jiwanya telah terbuka. Ia tak lagi mendengar gemerisik daun biasa, tapi suara para leluhur yang bergema di antara daun-daun tua. Jaya Raksa, waktumu telah tiba. Pilihlah, tetap menjadi manusia atau abadi menjadi penjaga batas antara dua dunia. Suara itu menggema bagaikan petir dalam hati. Lalu langit menyala, dan dari timur muncul seekor burung elang raksasa berwarna emas. Lambang Prabu Suryanata. Dari barat muncul ular naga bersayap perak, jelmaan Nyi Pangrenggan. Keduanya bertarung hebat di langit, menyebabkan petir menyambar. Pohon-pohon tunduk ketakutan, dan kabut berubah menjadi hutan bunga yang berjatuhan dari langit. Itulah tanda Adipati Langit dan Ratu Kabut sedang menguji keseimbangan. Dan di tengah semua itu, muncullah roh penjaga lama. Seekor macan tutul hitam bermata merah, bernama Ki Angkara Murka. Dulu, ia adalah penjaga pertama Gunung Gede, namun dikutuk karena membiarkan manusia serakah menguasai hutan. Ki Angkara Murka mengaum. Kau ingin menjadi penjaga? Coba lawan aku. Atau biarkan gunung ini kembali ditelan kehancuran. Jaya Raksa berdiri, tubuhnya gemetar, tapi tangannya mencengkram kujang rewat. Kujang itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Lalu terbentuklah sosok bayangan kaki Surapati di belakang, sambil berkata, Anak King, ini waktumu. Jangan gunakan senjata untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan. pertarungan pun tak terhindarkan. Tapi bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan batin antara keserakahan dan ketulusan. Setiap kali Ki Angkara menyerang dengan kemarahan, Jaya Raksa melawannya dengan mantra-mantra kuno. Ingsun aminta pangampura, kanu jaga, kanu suci. Lemah kami moal ngajajah, tapi rek miara jeung ngajaga. Mantra itu membuat tubuh Ki Angkara Murka perlahan-lahan memudar, bahkan musnah, melainkan kembali ke wujud awalnya. Seekor macan tutul kecil bermata jernih, lalu menghilang ke dalam hutan timba. Elang emas dan ular naga berhenti bertarung. Langit menjadi terang,
Gunung Gede dan Pangrango bergetar pelan, lalu hening, tanda bahwa keseimbangan telah kembali. Namun, semua ada harga. Jaya Raksa jatuh tersungkur. Tubuhnya mulai menyatu dengan tanah. Tumbuhan hijau mulai tumbuh di kaki dan tangannya. Matanya tak bisa lagi melihat dunia manusia. Tapi ia kini bisa mendengar napas bumi, denyut air, bisikan angin, dan tangis daun-daun. Warga kampung Giri Mulya yang menanti dengan gelisah akhirnya melihat tanda-tanda langit berubah. Kabut tebal yang selama ini menyelimuti ladang mereka mulai memudar. Mata air kembali mengalir jernih, panen kembali melimpah, dan hewan-hewan kembali ke hutan. Nini Mawangsi berdiri di atas batu besar, lalu berseru. Jaya Raksa parantos jantan titipan karuhun. Anjana parantos nyalindung gunung sarang lawang. Anjana nyalindung orang sadayana. Dalam bahasa Indonesianya, Jaya Raksa telah menjadi titisan leluhur. Ia telah menjaga gunung dan hutan. Ia melindungi kita semua. Sejak itu, setiap tahun pada malam purnama ke-12, warga Giri Mulya menggelar ritual ngabakti ka Jaya Raksa, membawa sesajen ke kaki gunung, menari dan menyanyikan lagu-lagu lama, menjaga hutan, dan menanam pohon-pohon baru. Dan bila kau mendengar Gunung Gede Pangrango saat bulan purnama, dan tiba di pelataran batu yang dikelilingi oleh kabut, kadang terdengar suara langkah kaki di antara pepohonan itu. Itu suara sang penjaga, Jaya Raksa, sang jembatan antara manusia dan alam. Itulah kisah legenda Gunung Gede Pangrango dari Jawa Barat. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.